Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Kurniawan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir DWO. Pertama-tama perkenalkan teman saya Elsa Fania, yang kedua Salman Nuraini, yang ketiga Anindya Dewi Nariswari, lalu yang keempat yaitu Ahmad Robah Amirullah. Ya, selanjutnya silahkan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang model multidimensi kelompok kami. Sebelum membuat model multidimensi, pertama-tama mengidentifikasi dua kandidat measure dari database AdventureWorks. Untuk kelompok kami, measure yang kami gunakan adalah rate, order quantity, dan total price. Kemudian, kami membuat pertanyaan yang bersifat analitik, lalu dibuat model multidimensi. Untuk pertanyaannya yang pertama, berapa persentase total order dari setiap produk pada tiap tahun? Berapa persentase jumlah produk yang terjual di setiap toko pada tiap tahun? Berapa persentase jumlah order produk pada tiap akun customer pada tiap tahun? Berapa persentase jumlah produk yang dapat dijual oleh setiap karyawan pada tiap tahun? Berapa persentase ongkos kirim pada setiap wilayah? Dan berapa persentase pendapatan tiap tahun? Kemudian di sini kami membuat model multidimensi dengan menggunakan dua fact, tabel fakta. Yang pertama fact sales dan fact shipping. Untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu adalah proses untuk ETL untuk model yang tadi. Nah, total ETL proses ini ada 9 tabel, jadi kita mempunyai 9 file, yaitu ada ETL employee, ETL customer, ETL ship method, ETL sales territory, ETL product, ETL store, ETL date, ETL pack shipping, dan yang terakhir adalah ETL pack sales. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses untuk ETL untuk tabel produk. Nah, contohnya di sini di tabel input produk, di sini mengambil produk ID dan name dari database AdventureWorks di tabel produk. Selanjutnya, kita perlu mengurutkan menggunakan turtles untuk ascendingnya di setting Y. Untuk tabel input kedua, yaitu kita mengambil dari tabel sales order retail. Di sini kami mengambil dari kolom sales order ID, product ID, dan juga unit price. Nah, selanjutnya kita juga perlu surplus untuk produk ID-nya. Proses selanjutnya yaitu untuk join. Di sini key field-nya masing-masing menurut produk ID. Nah, untuk di proses select values ini kita memilih yang dihapus, yang diperlukan saja. Lalu unique rules ini untuk mengatur agar tidak ada redundansi dari baris data. Kemudian table output untuk membuat table produk di column kita. Nah, di sini kita ada 3 kolom, yaitu ada product ID, product name, dan juga unit price. Oke, untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tahapan yang ketiga adalah mengenai tentang file modrian. Yang pertama yang kita perlukan adalah kedua file yang berjenis CSV dan XML. Untuk masing-masing kedua file tersebut ada file AWOLAP untuk
OLAP dan AW OLAP shipping. Ini semua file ini menggambarkan setiap tabel fakta yang ada. Untuk file CSV-nya digunakan untuk mengisi query yang berguna untuk menampilkan data di tabel fact-nya. Sedangkan untuk di file XML-nya digunakan untuk menampilkan dimensi dari sebuah cube. Cube itu sendiri digambarkan sebuah tabel fact-nya itu sendiri. Kemudian ada beberapa hierarki dan dimensi seperti yang tertera pada layar seperti ini. Kemudian hal ini juga diterapkan untuk tabel fact yang kedua dari kelompok kami, yaitu OLAP shipping. Terlihat di sini menampilkan isi dari tabel fact shipping. Kemudian ini dimensi untuk cube shipping atau tabel fact shipping itu sendiri. Lalu untuk bagian mondriannya terlihat pada layar. Di sini contohnya AdventureWorks Sales di sini menampilkan jumlah dari total dari measure yang kita gunakan, yaitu measure order quantity-nya dan total price-nya masing-masing berdasarkan time demands dan beberapa masing-masing dimensi seperti employee, stores, dan customer serta produk. Lalu kembali lagi di sini menu indeksnya, yaitu Mondrian yang berisi query AdventureWorks using Mondrian Lab untuk tabel fakta shipping. Di sini ada measure-nya freight, jadi menjumlahkan seluruh total freight yang ditampilkan pada AdventureWorks. Di sini berdasarkan date dimensinya juga bisa. Sini all times 2001 detailnya seperti ini, dan setiap dimensi dari tabel fact shipping itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ferry dan Amir. Oke, selanjutnya jadi ini adalah grafik produk terjual dalam bentuk pie chart ya. Selama di sini ada data 4 tahun yaitu 2001, 2002, 2003 dan 2004. Jadi di sini persentase total produk terjualnya. Silakan diklik salah satu aja. Nah, di sini ada persentase terjual, bisa mungkin diklik yang kanan atas, geser atas. Nah, itu ada yaitu diklik full itu full screen ya. Jadi ini adalah tampilannya pada tahun 2004. Jumlah produk terjual pada tahun 2004, tetapi dibentuk dalam bentuk persentase. Oke, selanjutnya kita keluarkan. Kembali lagi masuk ke graphic store. Pada graphic store ini adalah jumlah terjual pada toko setiap tahunnya. Jadi dibentuk dalam bentuk persentase juga. Silakan diklik aja. Nah, di sini berdasarkan bedanya dari yang tadi itu ada di dalam detailnya ya. Jadi pada halaman detailnya ini itu menampilkan data penjualan setiap tokonya, jumlah penjualan setiap tokonya, tapi berdasarkan bentuk persentase. Kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya yang ketiga. Nah, kalau ini grafik customer, jumlah pembelian per tahunnya. Jadi kurang lebih customernya itu kurang lebih begini. Nah, itu sama tadi jumlah berdasarkan tahun, tapi kalau ini berdasarkan jumlah pembelian setiap account number. Berdasarkan account number. Oke. Selanjutnya grafik employee dan teritori serta pendapatan akan dijelaskan oleh Ahmad Robi Amirullah, dan tempat dipersilahkan. Ya, di sini grafik employee adalah grafik yang menunjukkan hasil penjualan dari masing-masing pegawai. Kurang lebih sama seperti grafik yang sudah disebutkan sebelumnya. Bisa diklik salah satu. Di
di sini jadi dijelaskan, ditampilkan tiap employee itu menjual berapa persen gitu. Grafik selanjutnya bisa dilanjut. Kemudian untuk grafik teritori ini adalah penjualan dari tiap-tiap wilayah. Masih loadingnya seperti ini. Nah, di grafik teritori ini menampilkan persentase dari penjualan dari tiap-tiap daerah. Nah, di sini kami ambil contoh sebagai Jerman penjualannya 100%. Bisa dilanjut ke grafik selanjutnya untuk grafik pendapatan. Nah, untuk grafik pendapatan ini adalah kurang lebih persentase untuk setiap tahunnya, pendapatan setiap tahunnya itu berapa. Jadi 2004 itu dari total 2001, 2003, 2004 itu dibagi masing-masing. Ini misal 2003 penjualannya seperti ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.